Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata pelajaran matematika peminatan. Kita akan melanjutkan materi tentang vektor. Tapi sebelum kita lanjutin materi, pada tugas sebelumnya banyak sekali saya menemui kesalahan-kesalahan dalam penulisan vektor ya. Oke, jadi perhatikan sekali lagi. Nah, yang pertama ini bentuk titik. Kalau titik pasti dia biasanya ada huruf, ada yang di dalam kurung ini sebagai X, Y, Z ya kalau ada 3. Jadi kayak penulisan untuk titik A misalkan ya nanti misalkan 3,5, B sama dengan B kurung 0,-1 dan seterusnya. Artinya untuk penulisan titik dempetin antara huruf besar sama yang dikurung. Atau bisa juga tanpa ada huruf besar gitu ya. Itu kalau titik. Nah, sedangkan untuk vektornya, ini vektor dari M itu dia adalah huruf kecil sama dengan seperti ini ya, 3, 6, 4 berarti untuk kayak gitu. Ingat ya, ini huruf kecil, jangan nulisnya huruf besar. Kemarin saya ada yang lihat nulis misalkan M gitu ya. Atau enggak anir kurung 3, 6, 4. Nah, ini salah penulisan seperti ini ya. Atau enggak M sama dengan 3,6, Nah, ini juga salah seperti ini ya. Jadi penulisan yang benar itu yang seperti ini ya. M huruf kecil sama dengan kurung 3, 6, 4. Nah, sedangkan untuk vektor basis sih nggak masalah ya. Kemarin banyak yang betul. M kecil sama dengan 3i, nah ini pakai topik gitu ya, plus 6j min 4k, topiknya jangan lupa di IJK nya. Sedangkan untuk panjang vektor dari M ya, tinggal tambahin kurung tegak ya, M sama dengan akar 3 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Ini tinggal dihitung hasilnya. Intinya biar kebanyakan kemarin yang salah itu yang ininya ya, yaitu penulisan vektor posisinya ya. Jadi perhatikan sekali lagi penulisannya, karena itu sebagai dasar pengenalan vektor. Oke, kita lanjut. Materi inti hari ini adalah tentang operasi vektor. Jadi apa itu operasi vektor? Ini artinya adalah tentang vektor-vektor itu yang akan dijumlah, ditambah, dikali, dibagi, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, operasi vektor secara geometris. Nah, nanti di sini karena kita bahas vektor, karena ada gambarnya. Jadi kalau tentang geometris artinya tentang gambar-gambarnya. Nanti ada perhitungan secara aljabarnya ya, secara yang biasa. Oke, jadi kalau dia punya gambar, penjumlahannya dalam vektor itu cukup unik. Jadi untuk penjumlahan vektor, kita ada aturan segitiga yang pertama ya. Jadi misalkan diketahui vektor U dan vektor V dengan kemiringan seperti ini, yang ditanya tentukan dengan aturan segitiga vektor U tambah V. Nah, untuk penjumlahan dari dua vektor U sama V, lihat ya yang duluan siapa. Di sini yang duluan adalah si U, setelah itu si V ya. Sehingga penjumlahannya pertama kita bikin U yang miringnya sama ya. Letak U di mana aja tapi miringnya harus sama ya. Selanjutnya kita dempetin di ujung panahnya si V. Itu ya. Jadi U di ujungnya, V di pangkalnya. Sehingga yang dinamakan sebagai U tambah V adalah yang oranye ini ya. Tuh, jadi penghubung dari awal sampai akhir. Ini sebagai awal, ini sebagai akhir. Ini untuk U tambah V. Jadi ingat ya langkahnya ya. Pertama bikin U dulu karena U tambah V. Habis itu bikin di ujung U-nya si vektor V-nya dengan kemiringannya harus sama. Baru dari awal sampai akhir kita tarik garis vektornya, jangan lupa panahnya, itu yang sebagai U tambah V. Sedangkan untuk yang B, V tambah U, kebalik ya, sehingga nanti kita bikin V dulu, kita bikin dari ujungnya V, yaitu vektor U, dan kita tarik dari awal sampai akhirnya, nah V tambah U yang oranye itu ya.
Nah, ini kalau diperhatikan sebenarnya antara U tambah V sama V tambah U vektornya itu yang oranye itu sama aja. Sehingga berlaku namanya sifat komutatif ya. Yaitu U tambah V itu sama aja kayak V tambah U. Jadi seperti itu cara aturan segitiga. Jadi bentuknya itu segitiga ya. Oke, aturan yang kedua, aturan jajaran genjang atau jajar genjang. Sama vektor U tambah V juga yang ditanya, cuman kita pakai jajar genjang. Caranya gimana? Nah, pertama kali ya ini bebas mau dari U dari V sama aja ya. Set, ini vektor U. Nah, kalau yang tadi kan kita dari ujung panahnya ya. Tapi untuk yang jajar genjang kita dari pangkalnya. Kita ketemu ini ya, pangkal ini. Awalnya di sini tuh ya. Dan setelah kita bikin seperti ini, kita bikin garis putus-putus ini sebagai bayangan dari U-nya ya. Ini bayangannya tuh ya. Dan satu lagi bayangan dari V di ujung sana. Dan yang dinamakan aturan jajar genjang ya, lihat tuh gambarnya jajar genjang, dan vektor U tambah V-nya adalah yang dari awal sampai akhir garisnya, yaitu yang oranye ini, itu yang tengah jawabannya. Jadi U tambah V itu yang tengah dengan aturan jajar genjang seperti ini. Jadi bedanya adalah kalau jajar genjang dia pangkalnya didempetin. Tapi kalau yang segitiga dia set panah, set panah. Nah, jawaban nanti yang seperti ini ya. Dari bawah. Oke, seperti itu ya untuk aturan jajar genjang atau aturan atau operasi penjumlahan dari vektor yang dari gambar ya, seperti itu. Oh, masih ada lagi yaitu aturan poligon. Poligon itu adalah segi banyak ya. Kalau segitiga ya sisinya ada 3, kalau jajar genjang ya ada 4, sedangkan untuk poligon itu udah lebih dari 4 ya. Yang tanya U tambah V tambah W karena kita punya 3 vektor ya. Kita mau jumlahkan semua. Oke, kalau dari gambar seperti apa? Nah, ini seperti segitiga ya. Jadi kita bikin U dulu. Karena U tambah V tambah W ya. Maka bikin U dulu. Habis itu bikin V dari panah ujungnya. Dan bikin W dari panah ujungnya lagi. Dan yang dinamakan U tambah V tambah W adalah dari awalnya ini. Akhirnya di sini. Berarti U tambah V tambah W adalah yang oranye ini ya, jawabannya. Oke, ini adalah jawaban dengan menggunakan aturan poligon. Jadi untuk aturan poligon digunakan untuk vektor yang udah lebih dari 2. Kalau ada 2 doang vektornya bisa segitiga atau jajar genjang. Seperti itu ya. Oke, itu aturan penjumlahan. Nah, ini juga sebenarnya menggunakan aturan penjumlahan, yaitu titik di antara 2 titik. Titik di antara 2 titik. Artinya kita punya garis, ini ada titiknya yaitu A sama B. Misalkan di antara mereka ada titik P seperti ini. Nah, lihat ya, kita bisa bikin AB itu adalah AP yang ditambah PB. Ingat ya, harus berurutan AP, PB. Kalau AC, CB gitu ya. Kalau AO, OB, dan seterusnya. Jangan lupa panahnya. Oke, jadi untuk titik di antara titik yang lain bisa kita gunakan penjumlahan seperti ini ya. Atau penulisannya seperti ini. AB sama AP tambah PB. Jadi tergantung yang di tengahnya siapa ya. Kalau tengahnya C ya AC tambah CB ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya pengurangan vektor. Oke, jadi untuk pengurangan vektor ini sebenarnya didapat dari aturan penjumlahan juga ya. Jadi misalkan kita punya vektor posisi dari titik A dan titik B, ini vektor posisinya yaitu A dan B. Misalkan kita bikin vektor AB. Nah, panahnya ya, lihat ya. Kalau AB ya panahnya di B gitu ya ujungnya. Oke, berdasarkan aturan segitiga yang tadi, lihat panahnya ya. Nah, lihat panahnya dari ini awal, set, set. Nah, ini dari awal sampai akhir. Berarti kalau aturan penjumlahan segitiga yang tadi, harusnya kan A yang ditambah si AB, ini ya. A ditambah AB, nilainya harusnya si B.
ini pakai aturan segitiga ya. Aturan segitiga. Sehingga didapatkan AB sama dengan dipindah ruas ya. B kurang A. Nah, jadi sebenarnya ini yang kita cari di aturan pengurangan, yaitu kalau ada faktor AB, 2 titik ya, AB, maka nanti itu hasil pengurangan dari B kurang A. Set. Itu ya, didapat AB sama dengan B kurang A. Oke, berlaku juga untuk faktor-faktor lain ya. Kalau ada yang ada 2 titik gitu ya, PQ sama dengan Q kurang P, M sama dengan M kurang N. Terus apa lagi, pokoknya yang 2 gitu ya, OP sama dengan ya P kurang O. Dan ini juga penulisan nanti harus benar ya. Ingat ya, ini huruf kecil ya. Ini yang di sini itu huruf kecil, tapi kalau yang 2 itu huruf besar. Jadi seperti itu aturan unik di pengurangan. Oke, selanjutnya yaitu perkalian dengan skalar. Skalar itu adalah suatu bilangan gitu ya. Bilangan biasa. Kayak 5, 10, min 10, min setengah, 1, 7, dan seterusnya. Misalkan kita punya faktor U seperti ini, maka yang dinamakan 2U adalah ya U-nya ada 2. Tuh. Jadi 2U seperti ini. Ini sebenarnya nggak usah pakai ini ya, disambungin aja. Yang penting panjangnya itu ya 2 kali. Sedangkan min U. Kalau U-nya ke atas, kalau min U-nya adalah kebalik. Miringnya harus sama ya, dia miringnya sama. Sedangkan min setengah U ya tinggal setengah dari U-nya itu cuman tandanya kebalik karena negatif. Nah, seperti itu perkalian skalar di dalam operasi yang secara geometris ya, atau dari gambar. Oke, selanjutnya operasi yang secara aljabar, atau ini lebih tepatnya kayak hitung-hitungan gitu ya. Jadi sama, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian juga. Oke, penjumlahan dan pengurangan ini biasa aja ya sebenarnya. Kalau ada U sama V kita jumlah ya tinggal jumlahin aja antara yang atas sama yang atas, bawah dengan yang bawah. Berlaku juga untuk pengurangan. Ini bisa tambah bisa kurang ya. Artinya nanti ini searah, kalau ditambah ya atasnya ditambah, bawahnya ditambah. Kalau dikurang ya atasnya dikurang, bawahnya juga dikurang. Ini kayak biasa. Dan untuk perkalian dengan suatu bilangan K, maka nanti KU itu penulisannya bisa seperti ini. Dan kalau udah dikali, K-nya bisa masuk ke dalam, ke semuanya ya. Dikali ke atas, dikali ke bawah gitu ya. Oke, ini lebih enak kita lihat contohnya. Ada 4 contoh. Nomor 1. Ada vektor PQR. Ini udah vektor posisi. Yang ditanya adalah 5P min R tambah 3Q. Oke, berarti ini sama dengan ya 5. P-nya apa? P-nya 2 min 5, 1. Min R-nya 10, 3 min 3 ditambah 3Q, 0, 4 min 2. Sama dengan kaliin ke dalam nih, 10 min 25, 5 dikurang 10, 3 min 3 ditambah nih kaliin ke dalam 0, 12 min 6. Sehingga hasilnya adalah, ini sebenarnya langsung aja jumlahin gitu ya. Kalau mau langsung bisa, kayak 10 kurang 10 berapa, tambah 0 berapa gitu ya. Kalau mau ditulis dulu juga nggak apa-apa. 10 min 10 tambah 0. Min 25 min 3 tambah 12. 5 min 3, ini plus ya. Ini plus ya. 5, 3 min 6. Sehingga hasilnya sama dengan 10 kurang 10 tambah 0 ya 0. Min 25, min 3, min 28 tambah 12 itu min 16. 5 ini tambah ya. Tambah 3, 8. 8 kurang 6, 2. Oke, jadi hasilnya adalah ini ya. Kalau ada yang salah itu tolong diperbaiki. Oke, yang B. Kita yang ditanya QR tambah 4PR. Nah, QR ada enggak? Nah, QR ini apa beda ya, nih vektor posisi tapi QR itu vektor kayak gabungan gitu ya, kayak berdasarkan yang udah kita dapat tadi di yang geometris itu ya. QR itu didapat dari R kurang Q, itu QR ditambah 4
R kurang P. Oke, ini yang kayak tadi ya, AB sama dengan B min A. Gitu ya. Ya, kalau QR ya R kurang Q gitu ya. Sehingga kita tulis R-nya 10, 3 min 3 dikurang Q-nya 0, 4 min 2 tambah 4 dikali R-nya 10, 3 min 3 dikurang P-nya 2 min 5, 1. Oke, kita langsung aja ya. Ini hasilnya berapa? 10 kurang 0 ya 10, 3 kurang 4 min 1, min 3 tambah 2 min 1. Oke, ini langsung 10 kurang 2, 8, 8 kali 4, 32. 3 tambah 5, 8, 8 kali 4, 32 lagi. Min 3, min 1, min 4 kali 4, min 16. Sehingga hasilnya adalah 10 tambah 32, 42. 32 kurang 1, 31. 16 min 1, min 17. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Ini langsung ya, karena nggak muat kalau saya tulis kayak yang A. Oke, kalau ada salah hitung, perbaiki. Oke, nomor 1 tinggal tambah-tambah kurang-kurang dan ada seperti ini nih. Ingat ya, harus dijabarin dulu. Oke, selanjutnya nomor kok 3? 2-nya mana? Hilang. Maaf. Kita lihat lagi. Nomor 2 nggak ada. Oh, nomor 2 belum bisa tulis ya. Oke, nomor 2 nanti kalian bikin di jawabannya ya. Saya belum bikin slide nomor 2. Jadi ada A-nya 5,4. Berarti A sama dengan ini vektor ya. Kita bikin vektornya 5, 4. BA sama dengan 6. BA di sini aja nulisnya. BA sama dengan 6 min 8. Yang ditanya koordinat B. Nah, ada BA. BA itu kan dari A kurang B yang nilainya 6 min 8. Oke, ini nggak muat, sini aja. A-nya kita punya, yaitu 5, 4 dikurang B sama dengan 6 min 8. Berarti ini tinggal pindah arah saja ya. Min B sama dengan 6 min 8 dikurang 5, 4. Jadi sama dengan 1 min 12. Ini min B ya. Oke, berarti karena kita ditanya B faktornya dulu, yaitu adalah kali minus jadi min 1, 12. Karena ditanya koordinat titiknya, jadi titik B itu adalah min 1,12. Oke, ini jawabannya, titiknya. Kalau ditanya faktornya itu yang atasnya, yaitu min 1,12. Oke, ini nomor 2 ya. Nanti jangan lupa ditambahin juga. Oke, nomor 3 nih, udah bikin. Nomor 3 itu soalnya ada titik-titik ABC, ada faktor D yang seperti itu, yang ditanya panjang faktor D. Oke, kita bikin dulu faktor-faktornya. Faktor A itu sama dengan 2 min 1. Faktor B itu sama dengan 1 min 5, 0. Dan faktor C itu sama dengan 4 min 1, 1. Nah, karena ada D, nilainya A tambah B2 B min C didapatnya. Ya, kita tulis A-nya 2 min 1 tambah 2 kali B-nya 1 min 5, 0 dikurang C-nya 4 min 1, 1. Oke, sama dengan 2 min 1 ditambah 2 min 10, 0 min 4 min 1, 1 sama dengan, oke kita langsung hitung, 2 tambah 2, 4, 4 kurang 4, 0, 2 min 10, min 8 tambah 1, min 7, min 1 tambah 0, min 1, min 1, min 2. Oke, sehingga panjang faktor D, ya D kecil, kurung, sama dengan akar
0 kuadrat tambah min 7 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Sehingga sama dengan akar 0 tambah 49 tambah 4 sama dengan akar 53. 53 bisa dikecilin? Nggak bisa ya. Udah, seperti ya sampai sini aja untuk yang nomor 3. Karena pertanyaannya adalah panjang vektor ya. Jadi perhatikan juga pertanyaan. Oke, nomor 4. Ada vektor A, B, C. Cuman vektor basis nulisnya. C-nya MA tambah NB. Ditanya 5M min 2N. 5M min 2N. Oke. Kita ubah dulu ke vektor posisi ya. Supaya enak ya. Karena dia cuma IJ semua ya. Berarti cuma 2. 21. B-nya 45. C-nya 16, 17. Oke, kita punya C sama MA tambah N. Oke, karena kita udah punya A, B, C-nya, masukin ya. 16, 17, M. Nah, M ini sebagai skalar atau angka gitu ya. A-nya itu 21. N. B-nya 45. Oke, berdasarkan perkalian kan jadi 2M tambah langsung ya 4N. Yang bawah pun juga sama. M tambah 5N. Set. 16, 17. Oke, perhatikan ya. Kita udah punya vektor tunggal. 16, 17 sama dengan vektor kiri kanannya kita samain gitu ya. Maka didapat atas sama dengan atas, yaitu 16 sama dengan 2M tambah 4N. Bawah sama dengan bawah. 17 sama dengan M tambah 5N. Oke, ini bisa kita eliminasi ya. Ini dikali 1, ini dikali 2. Jadi kali 1 jadinya 16 sama dengan 2M tambah 4N. Atau ini dibagi 2 aja. Biar enak ya, harusnya ya. Tapi ini udah telanjur. Ini jadi 34 sama dengan 2M tambah 10N. Langsung dikurang. 16 kurang 34 min berapa? 18 sama dengan yang habis 10 kurang 4 min 6N. Tn sama dengan min 18 per min 6. Di nilainya 3 ya. Kita butuh M-nya, berarti 17 sama dengan M tambah 5 kali 3. M tambah 15, 17, berarti M sama dengan 2. Tahu gini ya, M sama dengan 2. Pertanyaannya apa ya? Maka 5M min 2N. 5M min 2N. Jadi 5M min 2N sama dengan 5 kali 2 min 2 kali 3. Sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4. Oke, ini jawaban yang sesuai pertanyaannya. Jadi perhatikan sampai di mana pertanyaan. Oke, seperti itu contoh-contoh dari operasi vektor. Ingat, ada yang tergantung pada gambarnya dan ada yang tergantung dari aljabar atau perhitungannya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada gambar ya, kita harus pakai konsep secara geometris. Kalau tentang aljabar ya, hitung-hitung biasa sebenarnya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan tinggal japri atau ada yang salah-salah, tolong diperbaiki. Untuk hari ini belum ada tugas sepertinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.